Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Namun sebelum itu marilah kita berdoa bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema 2 ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Untuk yang pertama adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.4, yaitu pembelajaran 1 kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Apa saja ya kata tanya yang kita ketahui? Nah, berikut ini adalah beberapa kata tanya dan fungsinya. Yang pertama adalah apa? Apa adalah kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah siapa? Kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya ketiga adalah kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kata mengapa? Kata tanya mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kemudian di pembelajaran 3, belajar tentang menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi pentingnya. Nah, begitu ya anak-anak caranya menuliskan informasi penting dari bentuk peta pikiran. Dilanjut di pembelajaran 4, kita belajar mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut ya. Coba kalian perhatikan di halaman 22 pada buku paket kalian ada bacaan tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh. Semisal saya ambil kalimat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, informasi pada kalimat tersebut berupa waktu ya kan, atau terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah sebagai berikut. Kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan jawabannya sudah ada atau sudah tertera di kalimat yang atas. Seperti itu ya anak-anak. Jadi mulai apa, kapan, dan lain sebagainya kalian buat sendiri. Nah, di pembelajaran 6 kita belajar menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti yang ada di halaman 22-23 tadi ya. Nah, sekarang kita belajar IPS. Di teks-teks sebelumnya itu masih ada keterkaitan dengan proklamasi ya, dengan bahasa Indonesia dan IPS. Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia.
Kemudian makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, itu tadi adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah dokumentasi pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Yang ketiga adalah menerapkan hidup rukun dimanapun kalian berada. Nah, itu adalah contoh penerapan proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian coba sebutkan contoh lain penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kamu lakukan. Nah, ini adalah tugas untuk kalian ya anak-anak. Kemudian tugas kedua adalah mengerjakan di buku tema kalian di halaman 41, menulis informasi penting pada peta pikiran, teks yang berjudul Pengibar Sangsaka Merah Putih ya. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian semua paham. Bila ada pertanyaan boleh bertanya pada Ustadzah ya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.